Ayah menatap keluargaku dengan tercengang. Beliau tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Terlebih lagi ketika melihat papa. Ayah yang biasanya galak dan tegas terlihat gugup sekaligus antusias. Seperti melihat seseorang penggemar yang bertamu dengan idolanya. Tatapan mata ayah tak lepas dari papa. Aku menahan diri untuk tidak tertawa melihat ekspresi ayah. Rumah Kansa dipenuhi oleh keluargaku yang berjumlah 30 orang. Ruang tamu yang tergolong kecil itu tidak cukup menampung kami semua. Sehingga beberapa dari kami harus puas duduk di teras rumah beralaskan karpet. Belum lagi jumlah seserahan yang kami bawa. Atas ide dari Mama, setiap orang dari kami membawa seserahan, layaknya prosesi lamaran. Kedatangan kami yang tiba-tiba membuat ayah maupun ibu tidak melakukan persiapan apa-apa. Mereka tampak bingung dan sibuk, namun kami meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Kami duduk di ruang tamu, beralaskan karpet. Papa Mama duduk berdampingan, berhadapan dengan ayah ibu yang juga duduk berdampingan. Acara dadakan itu dimulai dengan papa yang membuka percakapan. Assalamualaikum Bapak Ahmad dan istri, selaku orang tua dari Ananda Kansa Aulia. Perkenalkan, saya Surya Atmaja, dan ini istri saya. Kami adalah orang tua dari Johan Alexander. Tujuan dari kedatangan kami adalah untuk meminta maaf sekaligus bersilaturahmi. Waalaikumsalam. Saya menerima niat baik Bapak. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ayah tampak gugup. Mata ayah masih memandang papa dengan tatapan tak percaya. Seolah-olah meyakinkan diri apakah benar yang ada di depannya itu adalah mantan wali kota ini. Dengan kerendahan hati, dari hati yang terdalam, kami sekeluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan putra kami. Kami tidak mendidiknya dengan benar, sehingga menyebabkan kerugian bagi putri Anda. Meskipun tergolong terlambat, izinkan kami menyampaikan rasa penyesalan kami. Papa meminta maaf mewakili kami semua. Melihat papa seperti itu membuatku sangat malu. Aku sudah membuat keluargaku malu. Aku dari pihak laki-laki, tapi sudah merasakan perasaan semalu ini. Tidak terbayang rasanya bagaimana bila berada di pihak perempuan. Pasti akan sangat memalukan. Memiliki seorang putri yang hamil di luar nikah. Bagaimana tanggapan orang-orang sekitar? Terjangan rasa bersalah menghantuiku. Aku mengutuk diri sendiri karena rasa peka yang tidak kumiliki. Saya tahu ini sangat terlambat. Anak-anak kita sudah terlanjur menikah. Tapi sudilah kiranya Bapak menerima niat baik kami. Kami sekeluarga ingin melamar putri Bapak. Kami akan menjaganya layaknya putri kami sendiri. Memberinya kasih sayang dan dukungan yang sangat pantas untuk didapatkannya. Memberikannya semua perhatian. Sudikah Bapak menerima lamaran kami dan memberikan putri Bapak yang berharga
kepada putra bodoh kami. Papa berkata dengan suara tercekat. Terdengar nada penyesalan serta pengharapan di dalam suaranya. Mama maupun ibu mulai terisak. Sementara kulihat ada genangan air mata di pelupuk mata ayah maupun papa. Karena kelakuan bodohku, aku telah membuat orang tua ini sedih. Andaikan malam itu aku bisa menahan diri, mungkin prosesi lamaran ini tidak akan semenyedihkan ini. Saya terima niat baik Bapak sekeluarga. Kami titipkan putri bodoh kami kepada keluarga Anda. Tolong jaga dia untuk kami. Ayah berkata dengan sedih. Papa langsung merangkul ayah dan berkata, kami akan menjaganya dengan baik layaknya putri kami sendiri. Terima kasih karena telah menerima kami sekeluarga. Sore itu dilanjutkan dengan acara Ramatama. Keluarga Kansa tampak keberatan menerima semua seserahan yang kami bawa. Namun kami tetap memaksanya. Beberapa jam kemudian, hampir semua keluarga besarku telah pulang. Tinggal kami berlima di rumah itu. Mama dan ibu sudah tampak akrab. Mereka bercerita ini itu. Mama lebih banyak bertanya tentang Kansa. Dan ibu dengan senang hati menceritakan semua hal tentang putri kesayangannya. Papa dan ayah juga sudah akrab. Ayah banyak memuji-muji Papa mengenai kepemimpinan beliau selama memimpin kota ini. Mereka lebih banyak membicarakan tentang politik. Aku di tengah-tengah mereka, menjadi pendengar yang baik. Sementara pikiranku ada pada Kansa. Alangkah bahagianya bila kami semua bisa berkumpul seperti ini. Perkataan Kansa yang meminta untuk berpisah kembali berkelebat di pikiran, membuat perasaanku kembali sedih. Al, bukannya kamu datang ke sini untuk menyelesaikan masalah kalian? Tiba-tiba Mama berceletuk. Semua perhatian langsung tertuju padaku, membuatku gugup sekaligus malu. Ada masalah apa? Tanya ibu dengan khawatir. Aku malu untuk menjawab pertanyaan itu. Sementara semua perhatian tertuju padaku. Setelah berbagai desakan, akhirnya aku menceritakan semua permasalahanku. Dari Kansa meminta berpisah, serta pertemuanku dengan laki-laki itu. Semua keluarga tampak terkejut. Mereka pikir hidupku dan Kansa sudah bahagia, karena kami menikah atas dasar cinta. Mereka tidak menyangka bahwa permasalahan kami justru ada di sana. Ayah mengenal anak ayah dengan baik, meskipun anak ayah bodoh karena melakukan hal itu sebelum terikat pernikahan. Tapi ayah yakin dia memiliki alasan kuat di belakangnya. Ayah yakin dia mencintaimu. Sebodoh-bodohnya anak ayah, dia tidak mungkin melakukan hal itu tanpa memiliki perasaan padamu. Ayah setuju dengan perkataan Ande. Mata ayah menerawang, seperti sedang mengingat-ingat laki-laki yang hampir menjadi menantunya itu. Ibu juga setuju dengan pernyataan ayah. Nah Alek, putri ibu pasti mencintaimu. Walaupun dia meminta berpisah, pasti dia punya alasan lain. Alasan itu bukan karena dia tidak mencintaimu. Coba kamu ingat-ingat.
Apa kamu pernah berbuat sesuatu yang mungkin melukai hatinya? Coba kamu ingat-ingat, sejak kapan dia berubah? Ibu menepuk-nepuk bahuku. Perkataan ibu membuatku berpikir. Kapan Kansa mulai berubah? Seingatku kami masih baik-baik saja. Kami sangat mesra. Bahkan ketika aku akan berangkat ke Singapura. Perubahan sikap Kansa adalah ketika aku pulang dari Singapura. Ada apakah ini? Aku menceritakan semua kronologi perubahan sikap Kansa. Semua keluarga mendengarkan dengan seksama. Rasanya sangat memalukan menceritakan semua ini pada keluarga besar. Aku sudah dewasa, tapi bagaikan anak kecil. Aku masih butuh saran dari keluarga untuk permasalahan rumah tanggaku sendiri. Selama di Singapura, bagaimana komunikasi kalian? Apa istrimu sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan? Tanya Mama. Kami tidak berkomunikasi, Ma. Aku menahan diri untuk tidak menghubunginya, karena aku takut dia akan melihat kelemahan. Jadi, selama seminggu lebih kamu tidak menghubungi istrimu? Iya. Tidak telepon atau kirim pesan? Iya. Tidak menanyakan kabarnya sedikit pun? Mama tampak emosi. Aku tahu kabarnya melalui sekretarisku. Dia mengirimiku foto dan kegiatan Kansa sehari-hari. Jadi aku tidak perlu menanyakan kabarnya. Dasar bodoh. Plak. Mama memukul punggungku dengan keras. Au, sakit, Ma. Dari dulu kamu tidak pernah peka. Tidak pernah belajar dari kesalahan. Istri mana yang tidak marah bila suaminya tidak menghubunginya selama berhari-hari? Apalagi posisinya sekarang sedang hamil. Kenapa Mama melahirkan anak sebodoh kamu sih? Bahkan Aaron lebih pintar dari kamu. Dasar anak tak berguna. Au, Ma. Lepaskan, Ma. Beneran sakit, Ma. Ma, lepas. Ada ayah ibu yang lihat. Malu, Ma. Biar mereka melihat kelakuanmu. Dari dulu Mama sudah menyuruhmu untuk peka. Kenapa sifatmu ini tidak hilang-hilang, ha? Awas saja terjadi apa-apa dengan cucu Mama. Kamu akan Mama bunuh, Al. Ingat itu. Ma, Kansa maupun cucu Mama baik-baik saja. Kami baru dari dokter kandungan. Mama tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir katamu? Bagaimana Mama tidak khawatir bila punya putra bodoh sepertimu? Pantas saja istrimu minta berpisah. Istri mana yang akan betah punya suami sepertimu? Dasar anak bodoh, tidak berguna. Mama tidak mau tahu. Segera perbaiki hubungan kalian. Bila kamu tidak bisa memujuknya, kami akan mencoretmu dari daftar kakak. Kami bukan keluargamu lagi. Ingat itu, Al. Mama benar-benar marah. Aku tidak mengerti mengapa beliau harus semarah ini. Ibu dan ayah melerai kami, menyuruh Mama untuk tenang dan membicarakan hal ini. Mama tidak mau tahu. Pokoknya bujuk dia untuk merubah keputusannya. Lakukan berbagai cara. Mama terlihat cemberut. Dari raut wajahnya, beliau masih tampak ingin mencakar-cakar wajahku. Iya, Ma. Tujuanku kemari juga ingin menyelesaikan masalah kami. Aku tidak yakin bisa membujuknya. Untuk itu, aku ingin meminta bantuan ayah dan ibu. Mungkin saja, bila beliau yang membujuknya, Kansa akan berubah pikiran.
Jangan mengandalkan orang tua. Pakai usahamu sendiri, Al. Dasar anak tidak berguna. Sudah, Ma. Anak sedang kesusahan, kok dimarahin terus? Ayo kita pikirkan masalah ini bersama-sama. Papa mencoba menengahi. Dia anakmu, Pak. Mama tidak melahirkan anak tidak berguna seperti itu. Kamu sama seperti dia, Pak. Sama-sama tidak peka. Mama masih mengomel. Sementara Papa berusaha mengambil hati Mama. Lama kami berpikir, mencari solusi yang tepat untuk mengubah keputusan Kansa. Ayah dan ibu menawarkan diri untuk berbicara dengan Kansa. Namun Mama melarangnya. Mama ingin aku berjuang dengan usahaku sendiri. Dasar Mama. Sebenarnya aku anak beliau atau bukan sih? Al, bagaimana kalian menikah? Tanya Mama begitu tiba-tiba. Aku menceritakan kronologinya. Mama semakin gemas melihatku. Jadi, kamu tidak melamarnya? Membawanya ke tempat yang bagus dan memberinya cincin indah? Tidak, Ma. Apakah itu perlu? Dan lagi-lagi aku mendapat jambakan di rambutku. Dari aku kecil hingga dewasa seperti ini. Kebiasaan Bupres tidak pernah berubah. Selalu menjadikan rambutku sebagai sasaran kemarahannya. Segera lamar dia. Semua wanita butuh hal-hal romantis. Bawa dia ke tempat yang bagus dan lamar dengan kata-kata yang indah. Ingat, untuk membelikannya cincin juga. Sabda Bupres yang terhormat. Aku hanya bisa mengiyakan ucapan beliau. Malam itu, kami memutuskan untuk menginap di rumah keluarga Kansa. Keesokan harinya, kami mulai mengatur rencana seperti yang disarankan Mama. Menurut Mama, wanita akan lebih senang bila dilamar di antara orang-orang yang disayanginya. Aku menghubungi Winda dan menyuruhnya untuk mengatur semua persiapan, meliputi pemesanan gedung, dekorasi, dan segala pernak-pernik untuk lamaran. Mama menyuruhku untuk menghubungi teman-teman terdekat Kansa, karena menurut Mama, hal itu akan membuat Kansa senang. Teman Kansa terdekat yang ku ketahui hanya Sisil. Mengajak Sisil pergi ke Jakarta, itu artinya satu paket dengan pria itu. Entah sejak kapan Sisil menjadi dekat dengan Andre, sehingga pria itu memutuskan mengikuti kemanapun Sisil pergi. Aku merasa lega sekaligus malu. Lega karena ternyata Andre benar-benar tidak ada niatan untuk mengganggu Kansa lagi. Malu karena mengingat pertemuan terakhir kami. Aku juga menghubungi Dino. Aku ingin mengajak sahabat terdekat yang menyaksikan jatuh bangun hubungan kami dari awal sampai akhir itu. Aku ingin dia melihat perjuanganku untuk mendapatkan Kansa kembali. Mama juga menghubungi Diana. Beliau menceritakan rencana lamaran itu. Diana tampak antusias. Dia berjanji akan datang bersama Aaron. Setelah semua rencana selesai, kami memutuskan untuk berangkat ke Jakarta bersama-sama. Winda, apa kamu sudah bersamanya? Tanyaku via telepon. Iya, Bapak. Saya sedang bersama Ibu. Beliau sedang berganti baju. Saya juga membantunya berhias. Bagus, Winda. Buat dia secantik mungkin. Oh, aku lupa. Kamu tidak perlu membuatnya cantik. Karena tanpa riasan pun dia sudah sangat cantik. Dia wanita tercantik di muka bumi ini.
Iya Pak. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Winda ketika mendengar kebucinan seorang Yohan? Mungkin saja Winda sedang muntah-muntah tanpa sepengetahuan bosnya itu. Aku menutup pembicaraan itu dan menatap sekitar dengan puas. Semua tampak tertata dengan sangat sempurna. Suasana restoran, dekorasi, pencahayaan, musik yang mengalun, semuanya tampak sempurna. Hanya tinggal menunggu bintang utama datang. Al, kenapa kamu membawa kotak besar itu? Apa isinya? Tanya Mama menatap kotak perhiasan besar yang kubawa. Oh, ini cincin, Mah. Mama menyuruhku untuk membeli cincin, kan? Kenapa tempatnya sangat besar? Coba Mama lihat isinya. Aku membiarkan rasa ingin tahu Mama terpuaskan. Kubuka tutup kotak yang berwarna merah, berukuran 15 cm kali 6 cm. Dengan menunjukkan isinya pada Mama. Al, kenapa banyak sekali cincinnya? 1, 2, 3, 7, 10. Mengapa ada 10 cincin? Untuk apa cincin sebanyak ini? Jari-jari Kansa sangat polos, Ma. Tidak ada satupun perhiasan di jemarinya. Aku ingin menghiasi jemarinya dengan cincin-cincin ini. Jadi, kamu menyuruh Kansa untuk memakai keseluruhan cincin ini? Iya. Dasar bodoh. Kenapa aku melahirkan anak sebodoh ini? Pah, anakku bodoh sekali, Pah. Mama kembali menjewer telingaku. Semua yang hadir di situ menyaksikan pertunjukan itu dan semua tertawa geli. Aku benar-benar malu. Acara lamaran itu dihadiri oleh Papa, Mama, Ayah, Ibu, Vian, Diana, Aaron, Sisil, Andre, serta Dino, dan istrinya. Tidak masalah, semua orang menertawakanku, asalkan bukan laki-laki itu. Sungguh aku tidak memiliki muka lagi. Al, cintamu datang. Diana menunjuk arah pintu masuk. Mama segera melepaskan tangannya dari telingaku dan mengikuti arah yang dituju Diana. Begitu pula dengan diriku. Dek. Ya Tuhan, mengapa dia cantik sekali? Benarkah Tuhan menciptakan makhluk secantik itu untukku? Bahkan dengan perutnya yang membesar, tidak mengurangi kecantikannya. Aku begitu tertegun dibuatnya. Kansa menggunakan gaun berwarna pink yang kubelikan. Baju itu senada dengan tas dan juga sepatunya. Sengaja aku membelikannya baju berwarna pink, karena aku sangat suka melihat dia memakai baju bernuansa warna itu. Aku berdiri dan melangkah menghampirinya. Setiap langkah yang mendekatkanku padanya membuat jantungku tak bisa berhenti berdebar. Aku ada perasaan takut untuk ditolak, namun aku meyakinkan diri berkali-kali bahwa mungkin ada sedikit cinta untuknya terhadapku. Memikirkan hal itu membuatku memiliki keyakinan 51% bahwa Kansa akan menerima lamaranku dan menarik keputusannya untuk berpisah denganku. Aku menatap lekat wajahnya. Raut wajah Kansa tampak berubah-ubah. Dia tampak terkejut dengan bingung. Mungkin dia terkejut karena melihat banyaknya orang yang kubawa untuk membujuknya menerimaku.
Raut wajah terkejut itu tiba-tiba berubah menjadi panik. Sorot mata ketakutan tampak jelas terlihat. Wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat. Aku memiliki perasaan yang buruk dengan semua ini. Langkahku semakin kupercepat, dan benar dugaanku. Sesuatu yang buruk benar-benar terjadi. Kulihat tubuh Kansa mulai limbung, sementara matanya tertutup separuh. Sebelum tubuhnya menyentuh lantai yang keras, kurai tubuhnya dengan sigap, membawanya ke dalam pelukanku. Kansa, wanita itu pingsan di pelukanku.